warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman tentor. Kali ini saya mulai untuk membuat video mengenai apa saja yang nantinya bisa diajarkan kepada siswa yang ikut les matematika ya. Jadi untuk tentor matematika sebaiknya menyiapkan dan memahami kira-kira apa saja yang akan diajarkan pada siswa, mengingat moto dari Bimbel Kelas Cerdas adalah mendidik atau membangun skill matematika anak mulai dari dasar. Jadi misalnya anaknya masih belum menguasai matematika, jangan paksakan mereka untuk mengerjakan soal-soal dari sekolah. Jadi kita bangun dulu dasarnya, sampai setelah fondasinya kuat baru kita bisa mengajarkan kepada mereka materi-materi yang ada di sekolah. Tapi untuk anak-anak SD biasanya kan mereka masih mempelajari materi dasar, maka tidak masalah jika nanti disambi atau selingi dengan pelajaran sekolah. Kadang orang tua juga minta tentor untuk mengajarkan anaknya atau membantu mengajar menyelesaikan PR dari sekolah. Itu tidak masalah, tapi tetap harus ada porsi waktu untuk mengajarkan materi dasar seperti yang sudah ditentukan oleh bimbel. Nah, di sini saya biasanya menyampaikan kepada tentor matematika bahwa materi dasar seperti inilah yang kira-kira harus siswa kuasai. Karena apa? Karena memang materi dasar ini adalah yang akan terpakai di kehidupan sehari-hari, dan mungkin materi-materi dasar inilah yang juga akan membawa mereka kepada pekerjaan-pekerjaan yang bagus ya. Jadi memang logikanya harus bagus dulu, dasar matematikanya bagus, barulah kita bisa mengajarkan materi lanjutan. Karena seperti yang kita tahu bahwa naik sepeda aja ada prosesnya. Masa anak belum bisa naik sepeda dia dipaksa untuk balapan? Baca Iqra juga seperti itu. Siswa belum bisa membaca abata jilid 1 aja belum lulus, masa dia harus membaca Iqra jilid 5? Kan tentu itu tidak mungkin ya. Kita mulai dari level 1. Nanti tentor pertama-tama harus mulai untuk mengajak siswa menyelesaikan latihan soal dasar ini terlebih dahulu untuk mengetahui sampai mana level matematika mereka. Sebenarnya tidak harus semua, kita bisa mulai dari 10 soal pertama dulu ya, nanti bertahap, lalu 10 soal selanjutnya, lalu bertahap lagi. Pokoknya kita bertahap, jangan memaksakan untuk langsung melakukan pretest ke 40 soal semuanya. Tentu nanti sama aja, anaknya juga biasanya belum sampai ke level itu apabila memang masih SD atau SMP kelas 1 lah ya. Nah, di sini udah jelas kan, ada beberapa contoh materi penting yang harus dikuasai siswa, mulai dari pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ini plus minus ya, harus paham juga yang konsep plus minus seperti ini, berjajar minusnya berarti ini nanti berubah menjadi plus. Lalu bilangan pecahan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai yang campuran atau menyederhanakan pecahan dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara untuk mengajari siswa. Nah, nanti misalnya siswa sudah mengerjakan 10 soal ya. Dari 10 soal ini ternyata siswa belum bisa mengerjakan yang soal nomor 3, perkalian atau pengurangan. Nah, kita fokuskan ke level yang paling awal dulu. Misalnya ada 5 soal di sini yang ternyata siswa belum bisa, perkalian belum bisa, plus minus belum bisa, pecahan belum bisa. Kita mulai dari yang paling gampang dulu, dasarnya paling dasar, fondasi paling bawah. Pokoknya harus urut ya. Ini misalnya pengurangan kan. Nah, di situ siswa diajari pengurangan mulai dari yang
angka kecil dulu, satuan, nanti baru yang puluhan, nanti yang ratusan, hingga ribuan, atau bahkan ratus ribuan ya. Untuk anak SD ya disesuaikan, yang penting dia terbiasa menghitung pengurangan ini dengan cepat ya. Pokoknya kuasai satu materi dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kuasai dulu penjumlahan sebelum lanjut ke pengurangan. Meskipun nanti penjumlahan ini sudah benar, kita tetap harus membuat beberapa contoh, minimal 5 soal penjumlahan ratusan, ribuan, puluhan, dan lain sebagainya. Misalnya ada trik yang harus disampaikan atau trik-trik yang mungkin membuat siswa merasa lebih mudah, bisa disampaikan juga ya. Terus nanti siswa juga biasanya merasa kesulitan pada perkalian. Pada perkalian seperti ini memang kita harus telaten ya. Kalau di bimbel kelas cerdas, perkalian ini menjadi hal yang sangat penting, karena saya tidak mau anak-anak bimbel kelas cerdas itu seperti generasi anak-anak sekarang yang banyak viral itu. Perkalian 5 kali 6 mereka nggak bisa mikir. Wah, jangan sampai seperti itu. Kita membawa nama baik bimbel kelas cerdas dan reputasi kita di bawah sampai jangka panjang sekali ya. Pastikan informasi atau ilmu yang kita sampaikan benar-benar ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk level perkalian ini pastikan siswa bisa hitungan jari ya. Siswa harus bisa hitungan jari, menggunakan jari ya, misalnya 5 kali 7 atau berapa itu harus bisa. Terus lagi misalnya perkalian pakai jari, tentor harusnya udah bisa ya trik-trik perkalian jari itu. Kalau enggak ya searching dulu lah di internet atau di YouTube. Selanjutnya kita juga harus mengajak siswa untuk menghafalkan perkalian, mulai dari perkalian 1 kali 1, 1 kali 2, ini pasti sudah bisa lah. Lalu perkalian 2, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya sampai perkalian 10. Nah, di sini tentor memang harus memastikan siswa menghafal itu ya. Misalnya pertemuannya hanya seminggu sekali, tetap berikan sesi untuk mengulang hafalan perkalian, misalnya 10 menit. Setiap 10 menit siswa harus menghafal perkalian bertahap, mulai perkalian 1 sama 2 dulu, baru besok perkalian 3 dan 4, 5 dan 6, dan dicek, diulang-ulang sampai benar-benar mereka bisa menjawab dengan cepat. Nanti kalau siswa udah bisa menjawab perkalian dengan cepat, 7 kali 7 langsung dia bisa 49, maka itu artinya kita siap untuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian. Jadi pastikan siswa benar-benar mampu menghitung perkalian ini dengan baik dan mudah menggunakan jari. Kombinasikan jari dan hafalan. Meskipun hafalan, tapi tetap harus dipahamkan juga konsepnya. Perkalian tuh seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, menurut pengalaman kami, siswa itu akan semakin mudah memahami matematika kalau mereka tahu tujuan belajar matematika itu untuk apa, fungsinya itu seperti apa, filosofi dari rumus-rumus yang diberikan itu apa. Coba dijelaskan kenapa kita harus belajar perkalian, ya karena perkalian itu untuk seperti ini, bla bla bla, dijelaskan. Kalau kita bisa matematika dengan baik, maka itu adanya logika kita juga berjalan dengan baik. Jadi pastikan bukan hanya sekedar hafal, tapi mereka juga tetap memahami konsepnya. Hafalan itu hanya diberikan ketika mereka sudah paham konsep perkalian. Jadi pastikan untuk menerangkan dulu kepada siswa mengenai konsep atau tujuan dan manfaat dari apa yang mereka pelajari ya. Berikan waktu 10 atau 15 menit untuk perkalian. Sedangkan perkalian itu kita juga tahu ada banyak, perkalian satuan, perkalian puluhan, ribuan, perkalian yang dengan 0 kan ada triknya juga. Nah, itu tolong nanti disampaikan kepada siswa. Jika nanti perkalian ini mereka sudah cukup bagus, barulah kita kombinasikan. Tidak harus menunggu dia hafal 100% ya. Tapi ketika mereka sudah mulai bagus, kita bisa kombinasikan dengan pembagian.
Nah, anak-anak di sini banyak sekali yang merasa kesulitan pembagian, sepertinya kayak baru pertama kali belajar, itu menurut pengalaman aku ya. Jadi harus sabar dan telaten untuk menyampaikan trik pembagian yang jelas. Nah, untuk pembagian sendiri kita juga harus benar-benar menguasai ya. Porogapet itu harus benar-benar menguasai sebelum kita bisa menyampaikan kepada siswa. Nanti ada pembagian porogapet yang angkanya 0, harus turun 0, harus konsepnya harus turun satu-satu, nggak boleh dua-dua lah. Itu juga harus disampaikan kepada siswa, karena banyak yang bukan hanya anak SD, bahkan anak SMA aja belum bisa pembagian. Kalau nanti pembagian ini mereka sudah bisa di angka-angka besar, barulah kita lanjutkan lagi ke minus plusnya ini, plus minus ini kita ceritakan dulu manfaatnya apa, misalnya untuk menghitung suhu, untuk menghitung keuntungan, untuk menghitung apalah. Yang penting kita harus mengenalkan tujuan kita belajar plus minus ini, bilangan negatif positif ini untuk apa, harus ya, supaya mereka punya pandangan, jadi tidak malas belajar. Oh ternyata matematika itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nanti dibuat soalnya, latihannya sampai benar-benar bisa, sampai mereka bisa memahami soal cerita, baru nanti ke selanjutnya ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan juga begitu, mulai dari menyederhanakan penyebut, bagaimana konsep kalau perkalian dan pembagian, lalu menyederhanakan bilangan, ya pokoknya setuntas mungkin lah konsepnya. Kita tidak boleh lompat-lompat materi. Percuma saja anak mengerjakan soal di sekolah, tapi kalau ternyata materi dasarnya ini belum bisa. Banyak yang anak itu ternyata belum bisa perkalian pembagian, tapi mereka harus mengerjakan soal cerita yang kompleks. Itu nanti capek sendiri. Pas kita ngajarin mereka terlihat bisa, tapi nanti ketika dilepas di sekolah mereka lupa lagi karena dasarnya belum kuat, pondasinya belum kuat. Nah mungkin seperti itu ya. Nah ini nanti bisa dipelajari sama tentor mengenai urutan materi yang harus diajarkan kepada siswa, dan nantinya harus berprogres. Begini ya, setiap pertemuan pertama kita lakukan pretest menggunakan soal ini. Nah di pertemuan ke-10 kita juga akan melakukan tes ulang. Misalnya di pretest pertama atau pertemuan pertama ternyata nilainya siswa itu hanya 30. Nah kita pastikan di pertemuan ke-10 saat mereka mengulangi mengerjakan soal semacam ini, nilainya sudah di atas 70. Ketika ada peningkatan nilai, berarti itu artinya ada peningkatan pada pemahaman matematikanya, begitu. Nah ini untuk level 1, ini materi yang bukan hanya SD ya, ini tuh untuk SMP juga. Nah ini udah sampai ke menghitung rata-rata, ini untuk SMP. Tapi untuk SD tetap di sini kita tetap mainkan di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu plus minus ini. Nah saya saja sudah ngajar SD yang di kelas cerdas ini privat seminggu 3 kali, mereka sudah saya ajari sampai KPK FPB, bahkan perbandingan skala. Itu karena mereka konsisten belajar, jadi pelan-pelan tapi emang benar-benar berdampak pada siswa. Jangan fokus mengajari apa yang materi yang di sekolah banget gitu loh, ada porsinya. Bimbel kelas cerdas tujuan utamanya adalah membangun skill matematika siswa supaya nanti berguna di kehidupan mereka di masa depan. Kalau pondasi matematikanya bagus, insya Allah untuk ngerjain soal-soal yang lebih kompleks juga akan lebih mudah, karena tidak mungkin mereka bisa mengerjakan soal kompleks jika materi dasarnya belum dikuasai, begitu ya. Hindari gimana ya, pokoknya selalu usahakan untuk anak tuntas satu materi dulu baru pindah ke materi selanjutnya. Jika penjumlahan sudah bagus, lanjut ke pengurangan. Jika pengurangan sudah bagus sampai ke angka-angka besar, baru ke perkalian. Jika perkalian sudah bagus, digugung susun atau perkalian jari atau perkalian cepat, nanti tebak-tebak perkaliannya udah bagus, baru kita pindah ke pembagian.
Jika sudah, nanti ke plus minus. Jangan lupa untuk selalu mengulangi materi di pertemuan sebelumnya sebelum lanjut ke materi berikutnya, karena banyak siswa yang sering lupa. Nah, jangan lupa juga kadang-kadang kita juga perlu untuk membuat soal campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, begitu dicampur nanti supaya mereka tidak lupa juga dengan materi yang itu dan semakin menancapkan pemahaman mereka mengenai matematika. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja untuk penjelasannya. Nanti bisa diulang-ulang video ini untuk didengarkan. Dan kalau memang baru sekali dengar ya apalah ini. Tapi kalau kita udah mendengarkan 2 atau 3 kali, insya Allah paham lah. Intinya seperti ini tujuan belajar siswa di kelas cerdas. Nanti ini kan level 1. Jika level 1 ini udah selesai, siswa udah memiliki nilai di atas 80 ketika mengerjakan sekitar 40 soal ini, maka nanti ada level 2. Level 2 juga ada sama seperti ini. Untuk membuat soal latihannya, Tentor bisa memanfaatkan ChatGPT, AI, atau kreativitas membuat soal ya. Kita harus kreatif memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Karena saya berharap semua tentor kelas cerdas merupakan tentor-tentor berkualitas agar apa yang disampaikan juga sesuatu yang berkualitas kepada siswa-siswa. Jadi gunakan kreativitas kita, gunakan teknologi yang ada gitu. Nanti misalnya ada pertanyaan bisa langsung sampaikan, Mbak ini kok ternyata seperti ini, anaknya seperti ini, kira-kira bagaimana, langsung sampaikan saja. Nanti saya akan sharingkan pengalaman-pengalaman mengajar yang sudah kita alami selama bertahun-tahun ini untuk bagaimana penanganan anak-anak dengan karakter seperti ini gitu. Misalnya anak udah 1,5 jam, wah anaknya terlihat lelah gitu, kasih jeda istirahat 10 menit, diajak cerita-cerita dulu atau mungkin menggambar sebentar supaya mereka merasa rileks sebelum nanti dilanjutkan lagi ya. Karena 1,5 jam itu bagi anak-anak terkadang juga cukup panjang, kecuali bagi mereka yang udah SMP atau SMA 90 menit tidak akan terasa, apalagi kalau mereka sudah terbiasa mengerjakan banyak soal. Nah, mungkin itu ya, ini untuk tentor. Dan untuk melihat pretest ini bisa buka informasi tentor ya. Di sini kan ada di Google Drive. Di Google Drive ini di sini ada info tentor kelas cerdas di Google Drive. Info tentor kelas cerdas ini ada, nanti biar dikirim linknya sama admin. Ini juga ada ebook yang udah aku buat untuk dipakai sama tentor juga bisa, tentang KPK, pecahan, desimalnya juga udah ada. Jadi tentor tidak perlu bingung cari-cari soal latihan. Tapi misalnya nggak pakai ini juga bisa pakai yang lain sesuai kreativitas. Boleh pakai buku sendiri, boleh pakai teknologi AI, boleh membuat soal sendiri sekreatif kita, yaitu inovasi lah ya. Tentor harus tetap improvement karena saya yakin kalian juga tetap memiliki kemampuan berkreativitas dalam mengajar. Nah, nanti tinggal klik aja info tentor kelas cerdas. Di sini ada SOP KPI. SOP KPI ini juga sebaiknya dibaca ya teman-teman. Ada checklist tentor siswa, misalnya nanti ternyata kok kita dapat job untuk mengajar membaca siswa, ini dipelajari semuanya. Dan masalah-masalahnya kayak apa yang kita temui ketika mengajar juga sudah disebutkan di sini. Setiap informasi yang ada akan terus di-upgrade karena masalah yang ditemukan di masa depan itu kan berubah-berubah. Jadi sistem bimbel kelas cerdas juga ikut berubah mengikuti pergerakan zaman. Gitu. Ini SOP matematika juga dibaca supaya kita lebih memahami seperti apa konsep mengajar di bimbel.
Ya, dipelajari saja. Semua yang sudah saya buat ini merupakan SOP yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi selama pengalaman mengajar saya mungkin sudah lebih dari tahun 2017, berarti berapa ya? Sudah sekitar 8 tahun. Jadi semuanya aku rangkum di sini. Insya Allah ini sudah cukup baik lah untuk meningkatkan skill mengajar kita ya. Mungkin itu aja, nanti bisa dibuka-buka setelah saya kirim link Google Drive-nya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan buat video untuk kelas baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.